Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 224111200 dari kelas Manajemen 22C, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Pengertian dari studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Begitulah menurut Kasmir dan Jafar. Sementara menurut Umar H., studi kelayakan bisnis merupakan penelitian sebuah rencana bisnis yang bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan, tetapi juga mengontrol kegiatan operasional yang rutin dalam rangka pencapaian tujuan serta keuntungan yang maksimal. Tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu inisiatif penemuan ide dan pengembangan usaha. Tahap ini merupakan tahap awal yang harus kamu lalui dalam melakukan studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis, di mana sebuah inisiatif timbul karena melihat adanya permintaan terselubung maupun pengembangan usaha yang dinilai memiliki peluang tersendiri. Ide pengembangan usaha perlu diikuti proses penelitian, mengingat banyaknya pesaing usaha serta gagalnya pendirian yang tidak disertai penelitian dan persiapan yang matang. Lalu yang kedua, penelitian potensi inisiatif pengembangan usaha. Setelah melalui tahap inisiatif penemuan ide, tahap selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian atau riset atas potensi inisiatif dengan melakukan penelitian terhadap aspek studi kelayakan bisnis yang ada, serta implikasi termasuk pengembangan usaha. Lalu tahap selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang ada seperti aspek teknis, aspek hukum, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan sebagainya. Kemudian, kamu bisa menarik kesimpulan dari studi kelayakan bisnis usaha melalui pengkajian aspek keuangan dan dukungan keuangan yang ada melalui bentuk faktor-faktor produksi. Lalu yang keempat, menentukan kelayakan dijalankannya usaha tersebut. Jika dinilai tidak layak, tahap yang dilakukan adalah apa perlu melakukan penelitian ulang atau pencarian inisiatif baru pengembangan usaha. Di tahap ini, kamu juga harus melakukan pengambilan keputusan yang mungkin bisa menimbulkan risiko dan bagaimana cara mitigasi sehingga risiko bisa diminimalisir. Lalu yang kelima adalah tahap perencanaan pelaksanaan. Jika dinilai layak, tahap yang ditempuh yaitu perencanaan pelaksanaan dengan penjadwalan dan persiapan pelaksanaan, yaitu dengan mendapatkan konfirmasi para pihak yang terlibat manajemen, investor, kreditor, pemerintah, serta masyarakat. Lalu yang keenam adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada tahap pelaksanaan usaha atau bisnis, dan yang kedua tahap evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan. Untuk tahap pertama pelaksanaan usaha atau bisnis, pada tahap ini akan muncul risiko dan hambatan, sehingga diperlukan perbaikan atau revisi terhadap perencanaan awal. Selain hambatan, mungkin juga terjadi adanya perubahan kondisi lingkungan yang diasumsikan di awal, sehingga diperlukan penyesuaian. Lalu yang kedua, di tahap pelaksanaan ini adalah tahap evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan.
Dalam studi kelayakan ini juga tidak menutup kemungkinan terdapat alternatif yang bisa dievaluasi bersamaan dan ditentukan inisiatif yang paling layak untuk diteruskan dengan pertimbangan akan sumber daya yang ada dengan alokasi modal yang diperlukan dan pengembalian yang dihasilkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi penjelasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.